Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Ketika api surgawi menyala di tubuh Xiaoyan, suhu di seluruh aula tiba-tiba naik. Suhu yang sangat tinggi itu bahkan menyebabkan udara berputar dan terkoyak. Hampir pada saat yang sama, Fang Qi yang duduk di ujung meja dan 3 tetua klan Fang itu langsung berteriak kaget. Api surgawi! Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi tercengang. Adapun Mao Sun, saat api surgawi muncul, dia segera mengerti bahwa rencana sekte 10.000 kalajengkingnya akan hancur. Di hadapan api surgawi, tidak peduli seberapa kuat racun itu, ia akan kehilangan kilaunya. Api surgawi bukan hanya kekuatan yang paling menakutkan di dunia, tetapi juga merupakan musuh bebuyutan semua racun. Bahkan jika racun dalam tubuh Fang Xichong 10.000 kali lebih kuat, dengan api surgawi, racun itu akan tetap mudah dikeluarkan. Brengsek, bagaimana bisa bocah ini memiliki api surgawi? Mao Sun diam-diam mengutuk marah di dalam hatinya. Sekte 10.000 kalajengking telah memperhitungkan segala cara yang mungkin, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar akan memiliki api surgawi. Terlebih lagi, klan Fang telah menemukannya. Kebetulan semacam ini benar-benar membuat mereka menggertakkan gigi karena kebencian. Karena api surgawi telah muncul, tidak peduli apa yang dia katakan, klan Fang akan tetap memilih Xiaoyan. Jika dia membuat marah sekelompok orang di depannya, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi gila dan membunuhnya. Bagus, Tuan Xiaoyan, karena Lanye telah mengundangmu, maka racun dalam tubuh anakku akan bergantung padamu. Jika racun dalam tubuh anakku dapat dihilangkan sepenuhnya, aku Fang Qi menjamin bahwa aku tidak hanya akan memberikanmu semua manfaat yang telah dijanjikan klan Fang kepada dunia luar. Aku juga akan berhutang budi kepada Tuan Xiaoyan. Di masa depan, jika Tuan membutuhkan bantuanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Fang Qi berkata dengan tegas. Kemunculan Xiaoyan tidak hanya menyelamatkan Fang Xichong, tetapi juga menyingkirkan ancaman terbesar klan Fang saat ini. Hal ini membuat Fang Qi semakin bersyukur atas kemunculan Xiaoyan. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh saat mendengar kata-kata Fang Qi. Namun hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah menunggu begitu lama karena kata-kata dari Fang Qi ini. Sebuah bantuan dari seorang ahli kelas raja asal. Dengan ini, perjalanannya ke selatan dapat dianggap memiliki jaminan terbesar. Adapun kamu, tatapan Fang Qi yang tajam langsung tertuju pada Mao Sun yang berencana untuk berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, orang ini tidak lagi memiliki rasa percaya diri. Bahkan tindakannya untuk pergi pun menjadi licik, seperti tikus yang menyeberang jalan. Dalam sekejap, Lanye muncul di depan Mao Sun. Dia tanpa ampun melancarkan serangan telapak tangan ke arah Mao Sun. Karena ketakutan, Mao Sun buru-buru mengedarkan origin Qi-nya untuk menangkis. Setelah tabrakan itu, Lanye menenangkan diri dengan 1 langkah. Sementara Mao Sun hanya berhasil menghentikan dirinya sendiri setelah mundur beberapa langkah. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Lanye mencibir ketika melihat Mao Sun kalah. Saat hendak mengejar, Fang Qi menghentikannya lagi. Lanye, biarkan dia pergi. Tubuh Lanye tiba-tiba membeku setelah mendengar itu. Dia menoleh ke arah Fang Qi dengan tak percaya dan dengan enggan bertanya. Patriark, bagaimana kita bisa melepaskannya? Jika Tuan Xiaoyan tidak datang hari ini, aku khawatir. Ucap Lanye. Biarkan dia pergi. Aku tahu kau membencinya. Tetapi jika dia tidak meninggalkan klan Fangku, aku khawatir berita tentang kedatangannya ke sini akan segera menyebar. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, orang-orang di atas akan mulai mencurigai kita. Lebih baik biarkan dia pergi. Mao Sun, kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa klan Fangku pasti tidak akan mengkhianati faksi kita sendiri. Kita juga tidak akan bergabung dengan sekte 10.000 kalajengking atau sekte boneka surgawi. Ucap Fang Qi. Meskipun Lanye tidak mau untuk membuktikan bahwa klan Fang tidak bersalah, dia tidak punya pilihan selain menarik origin Qi di sekujur tubuhnya. Dia melotot marah ke arah Mao Sun yang ketakutan. Dan niat membunuh di matanya begitu kuat. Baru setelah memastikan bahwa Lanye tidak akan menyerang, Mao Sun mundur dengan hati-hati dan takut-takut. Baru ketika sampai di pintu, dia buru-buru berbalik dan berlari keluar dari ruang tamu.
Suasana di aula yang awalnya berat juga menjadi tenang dengan kepergian Mousun. Tuan Xiaoyan, aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Fang Qi melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan sambil tersenyum hangat. Xiaoyan tidak berani ceroboh saat dia buru-buru menangkupkan tangannya dan menjawab. Setelah itu, Fang Qi mengundang kelompok Xiaoyan untuk duduk. Setelah mengobrol sebentar, suasana di aula langsung menjadi jauh lebih santai. Setelah beberapa dari mereka mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, Fang Qi akhirnya menyadari bahwa beberapa orang di depannya bukanlah orang-orang dari wilayah ujung selatan. Tidak heran mereka tidak tahu tentang klan Fang. Di sisi lain, Lan Ye telah membisikkan sesuatu ke telinga Fang Qi sejak semua orang duduk. Mungkin saja dia memberitahu Fang Qi tentang hal-hal yang dia temui di sepanjang jalan. Xiaoyan tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia hanya mengikuti kata-kata Fang Qi dan menjawab dengan santai. Pada saat yang sama, Mousun yang telah melesat keluar dari aula tamu klan Fang awalnya melarikan diri dari kediaman klan Fang. Namun di tengah jalan, ia bertemu Fang Zichong yang sedang bermain sendirian. Pikiran Mousun berubah dengan cepat. Menatap Fang Zichong di depannya, tatapan berbisa muncul di kedalaman matanya. Kemudian, dengan jentikan tangannya, pil hijau tua muncul di telapak tangannya. Meskipun tampak mirip dengan pil biasa, aura yang dipancarkannya membuat orang merasa jijik. Memangnya kenapa kalau kamu punya api surgawi? Kamu telah menghancurkan rencana sekte 10.000 kalajengkingku. Aku akan mengambil nyawamu sebagai kompensasi. Di ruang tamu klan Fang, Fang Qi masih menanyakan beberapa pertanyaan samar kepada Xiaoyan. Oh, ternyata kau adalah seorang alkemis tingkat 5. Tuan Xiaoyan memang muda dan menjanjikan. Kultivasimu tidak hanya sangat hebat, tetapi kamu juga sangat ahli dalam alkimia. Kau bahkan telah menguasai api surgawi yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Harus kukatakan, Tuan Xiaoyan benar-benar seperti naga di antara manusia, ucap Fang Qi. Ketika dia menyebutkan bahwa Xiaoyan sebenarnya adalah seorang alkemis, ekspresi di mata tiga tetua klan Fang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Seorang alkemis peringkat 5 yang begitu muda. Bahkan di seluruh wilayah selatan, mungkin tidak ada yang lain selain dirinya. Tuan Xiaoyan memang seorang jenius. Aku harus mengakuinya. Namun aku masih punya pertanyaan yang ingin kutanyakan kepada Tuan Xiaoyan. Fang Qi tersenyum tipis. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, kalau begitu, bolehkah aku tahu apa hubungan Tuan Xiaoyan dengan sekte boneka surgawi? Begitu kata-kata Fang Qi keluar dari mulutnya, aura yang sangat mengerikan turun di kepala Xiaoyan dan yang lainnya. Ekspresi mereka langsung berubah saat mereka buru-buru mengedarkan origin ki di tubuh mereka untuk melawan. Namun pihak lain adalah ahli di tingkat raja asal dan beberapa kali lebih kuat dari mereka semua. Aura dan tekanannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Serangkaian ledakan terdengar saat kursi tempat Xiaoyan dan yang lainnya duduk langsung hancur berkeping-keping. Tubuh mereka setengah berlutut di tanah seolah-olah akan ditekan oleh tekanan itu. Setelah tekanan di atas kepala mereka, serangkaian batuk hebat pun terjadi. Energi dan darah di tubuh kelompok Xiaoyan langsung mulai bergejolak hebat. Hal ini terutama berlaku bagi dokter peri kecil dan Muling. Jejak darah bahkan mengalir keluar dari sudut bibir dokter peri kecil. Xiao Yixian, hati Xiaoyan langsung terguncang saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama amarah membuncah dari lubuk hatinya. Dia berhenti bertanya tentang alasannya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan kekuatan dahsyat segera menggumpal di permukaan tubuhnya, berubah menjadi lapisan penghalang berwarna emas. Dengan tekanan di atas kepalanya, kakinya yang gemetar berangsur-angsur menjadi kuat. Kepalanya yang ditekan ke bawah juga terangkat dengan keras. Teknik gajah raksasa, bangunlah untukku. Suara gemuruh rendah terdengar dari mulut Xiaoyan. Tubuhnya bergetar, dan bayangan ilusi berwarna emas yang sangat besar segera muncul di dalam aula. Seluruh tubuhnya juga perlahan bangkit, dan membungkukkan pinggangnya dalam-dalam. Meskipun dia tidak dapat berdiri tegak, pemandangan ini menyebabkan Fang Qi dan Lan Ye dan yang lainnya yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Seorang ahli pengembalian asal tahap awal mampu bertahan di bawah tekanan aura raja asal milik Fang Qi dengan kekuatan kasar. Ini benar-benar mengejutkan. Tak lama kemudian, tangan raksasa King Kong di aula itu menopang dirinya sendiri di tanah. Sekilas, ia tampak seperti gorila besar. Sementara Fang Qi dan yang lain terkejut, raksasa King Kong itu dengan kuat menahan tekanan. Raungan rendah yang dipenuhi amarah keluar dari tenggorokannya. Pada saat yang sama, api yang ganas menutupi permukaan tubuhnya. Kekuatan yang sangat kuat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Itu benar-benar menghalangi kekuatan dan tekanan Fang Qi untuk sesaat. Memungkinkan dokter peri kecil dan yang lainnya di belakangnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Bahkan dengan kekuatan mental Fang Qi, dia tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Selain terkejut di dalam hatinya, dia juga merasa lebih ragu tentang identitas sebenarnya dari kelompok Xiaoyan. Nak, aku tidak peduli kemampuan apa yang kau miliki. Tetapi sebaiknya kau menjawab pertanyaanku dengan jujur sekarang juga. Apa hubunganmu dengan sekte boneka surgawi? Ucap Fang Qi. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja asal.
Meskipun aura Xiaoyan memang mengejutkan, pada akhirnya dia hanya berada di tahap awal pengembalian asal. Aku sangat mengagumi bakat dan keberanianmu. Tetapi jika kau benar-benar anggota sekte boneka surgawi, maka tidak peduli seberapa hebat bakatmu, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Tekanan yang diberikan kepada kepala kelompok Xiaoyan segera menjadi lebih kuat ketika kata-kata ini diucapkan. Segera setelah itu, cahaya keemasan yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan bersama dengan bayangan ilusi hancur dalam sekejap. Jantung Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Wajahnya memerah saat teknik gajah emas itu hancur. Mulutnya terbuka dan seteguk besar darah segar tanpa sadar menyembur keluar. Tak lama kemudian, ekspresinya juga langsung pucat. Tubuhnya yang kuat berlutut tak terkendali. Patriark Fang, apa maksudnya ini? Ekspresi Luo Jin dan yang lainnya langsung berubah saat melihat Xiaoyan terluka. Meskipun tekanan di atas mereka menjadi lebih mengerikan, itu tidak mampu menghentikan permusuhan dan kemarahan mereka. Apa artinya ini? Ini baru pertama kali yang Xiaoyan bertemu dengan Lan Ye dan Chong tetapi mereka ingin menyingkirkan racunnya atas kemauannya sendiri. Bagaimana mungkin ada transaksi yang begitu bagus di dunia ini? Ketika kamu meninggalkan kota tak berujung, kamu kebetulan diikuti oleh orang-orang dari sekte boneka surgawi. Dalam pertempuran setelahnya, Xiaoyan tidak hanya mengalahkan 4 tetua lembah timur yang tidak lebih lemah dari para ahli pengembalian asal, tetapi dia bahkan mengeluarkan boneka yang unik untuk sekte boneka surgawi. Apa? Bukankah semua ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Kamu telah menyiapkan seluruh rencana sejak Lan Ye dan Chong menginjakan kaki di kota tak berujung demi menyusup ke klan Fang. Ucap Fang Qi. Boneka itu jelas berasal dari perbatasan barat daya dan istana awan laut. Ucap Luo Jin. Menurut apa yang ku ketahui, sekte boneka surgawi sudah mulai memperluas kekuatan mereka di barat daya. Yang terbesar disebut istana awan laut. Alasan mengapa kau menyebutkannya adalah untuk menggunakan istana awan laut menyembunyikan identitasmu. Fang Qi benar-benar memperlihatkan penampilan yang cerdas saat mendengar kata-kata Luo Jin. Berdasarkan penilaiannya, dia sebenarnya telah menghubungkan semua yang telah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Tampaknya hal-hal yang telah terjadi pada kelompok Xiaoyan di perbatasan barat daya dan kedatangan mereka di wilayah selatan, semuanya demi menyelidiki klan Fangnya. Namun dia sama sekali lupa bahwa Xiaoyan telah membantu klan Fangnya untuk keluar dari kesulitan sebelumnya. Luo Jin dan yang lainnya menjadi marah ketika mereka melihat tebakan bodoh Fang Qi. Mereka melotot ke arah Fang Qi dengan marah. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi mereka lebih rendah dari Fang Qi, mereka mungkin sudah meninjunya sejak lama. Patriark Fang, kau tidak harus percaya pada orang lain. Tapi aku adalah tetua dari aliansi alkemis. Kau setidaknya harus percaya padaku. Jangan bilang kau masih tidak percaya pada aliansi alkemis. Pada saat ini, bahkan Zhou Tai tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak sambil menahan tekanan di pundaknya. Fang Qi benar-benar bodoh. Dia benar-benar bersikeras bahwa mereka berasal dari sekte boneka surgawi berdasarkan hal-hal yang tidak berhubungan ini. Mungkinkah setelah insiden dengan Mao Sun, orang ini menjadi begitu curiga? Atau apakah klan Fang memang selalu seperti ini? Tentu saja aku percaya pada aliansi alkemis. Namun menurut apa yang aku ketahui, kamu baru bergabung dengan aliansi alkemis dalam 2 tahun terakhir. Jika kamu sudah bergabung dengan aliansi alkemis sebelum bergabung dengan sekte boneka surgawi, maka masalah ini tentu saja masuk akal. Di dalam aula pertemuan klan Fang, tekanan Qi yang mengerikan menekan tubuh kelompok Xiaoyan dengan keras. Wajah semua orang pucat. Setiap tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar hebat. Ini bukan karena rasa takut. Itu murni karena kekuatan yang mereka hadapi terlalu besar. Di hadapan semua orang, Xiaoyan tidak diragukan lagi berada dalam kondisi yang paling menyedihkan. Lebih dari separuh kekuatan dalam tubuhnya telah dikeluarkan. Dan dia hanya bisa mengandalkan origin Qi-nya untuk menahan tekanan di atas kepalanya. Aura itu tidak hanya menekan tubuhnya, tetapi juga menyerang jiwanya. Tekanan yang menyesakan menyebar dari setiap bagian tubuhnya. Dan Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Pada saat yang sama, kekuatan lain tampak sedikit bergetar di kedalaman tubuh Xiaoyan. Hanya karena semua perhatian Xiaoyan terfokus pada tubuhnya, dia tidak menyadarinya. Setelah Fang Qi membalas dengan ekspresi dingin, dia tampak seolah-olah telah memperoleh kemenangan besar dan hendak menaklukkan kelompok di depannya. Memang setelah kejadian dengan Mao Sun, Fang Qi memiliki banyak keraguan dalam hatinya. Dia sangat yakin bahwa pasti ada seseorang di klannya yang memiliki hubungan dengan Mao Sun. Mengenai siapa orang itu, masih belum jelas untuk saat ini. Namun berdasarkan hal ini saja, hal itu membuatnya curiga terhadap semua orang yang identitasnya tidak diketahui. Terutama ketika Lan Ye juga mengungkapkan kecurigaannya terhadap kelompok Xiaoyan. Pikiran di hatinya semakin berkembang. Pada saat ini, ketiga tetua klan Fang juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Patriark, tidak akan menurutmu terlalu subjektif untuk percaya bahwa mereka berasal dari sekte boneka surgawi berdasarkan hal ini? Ucap para tetua tersebut. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Xiaoyan telah membantu klan Fang menyelesaikan krisis hari ini. Namun Fang Qi malah berbalik dan meragukan identitas kelompok Xiaoyan. Ini benar-benar agak tidak masuk akal.
Pak teriak. Dia. Pada saat ini, Lani akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Hatinya langsung merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak mencurigai latar belakang kelompok Xiaoyan tanpa alasan. Namun sudah terlambat untuk membicarakan semua ini sekarang. Sekarang, bagaimana mungkin Fang Qi membiarkan siapapun mengatakan apapun? Apa? Kalian bertiga mulai meragukanku? Biasanya aku akan memberimu muka karena kau telah berkontribusi pada klan. Hari ini, Mousun datang ke klan Fang. Dan kalian bertiga begitu patuh sehingga tidak memiliki sedikit pun sikap terhadap para tetua klan. Kau bahkan dipaksa diam oleh Mousun. Dan sekarang kau berani memberiku pelajaran. Jangan bilang kalau kau juga dari sekte boneka surgawi atau sekte 10.000 kalajengking. Ketika Fang Qi mengatakan ini, ketiga tetua itu langsung terkejut. Fang Qi saat ini memang menjadi sangat aneh. Dia tidak hanya berbicara tanpa menahan diri. Hatinya tampaknya menjadi lebih gelap. Ada yang salah. Patriark, sebaiknya kau tenang dulu. Setelah merasakan hal ini, ketiga tetua itu buru-buru memanggil untuk menghentikan Fang Qi. Namun hati Fang Qi menjadi semakin agresif saat ini. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka mengatakan hal lain? Begitu dia menoleh, beberapa dari mereka melihat bahwa matanya tanpa sadar telah ditutupi oleh rona merah tua. Saat dia meraung, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dan semburan Origin Kim melonjak keluar, menyerang langsung ketiga tetua itu. Hati ketiga lelaki tua itu langsung sangat khawatir. Mereka buru-buru campur tangan dan memblokir serangan Fang Qi bersama-sama. Namun reaksi setelah Origin Kim hancur dengan mudah merobohkan kelompok Xiaoyan. Tekanan yang mereka rasakan juga tersebar pada saat ini. Akan tetapi, saat tubuh Xiaoyan terjatuh ke belakang, ia seakan-akan mendengar samar-samar sesuatu yang hancur dalam tubuhnya. Tepat saat Fang Qi hendak menyerang ketiga tetua itu lagi, pintu aula diskusi sekali lagi dihancurkan dengan kekuatan kasar. Teriakan tanda bahaya pun terdengar. Kepala klan, tidak baik. Racun di tubuh Tuan Muda kambuh lagi. Teriakan keras bergema di aula. Suara dengungan itu menyebabkan kepala Fang Qi bergemuruh. Sekarang sesuatu telah terjadi pada Fang Zichong. Pikiran Fang Qi menjadi kacau. Mati, biarkan kalian semua mati. Teriakan Fang Qi terdengar seperti guntur yang tiba-tiba. Tanpa mempedulikan siapapun, tubuhnya tiba-tiba melesat dan muncul di depan tiga tetua dari klannya sendiri. Dia kemudian dengan keras membanting dada orang yang paling dekat dengannya. Menghadapi serangan yang begitu tiba-tiba, ditambah dengan perbedaan tingkat kultivasi mereka, tetua itu tidak dapat menghindar bahkan dengan teknik gerakannya. Dia hanya bisa melihat dengan pasrah saat tangan Fang Qi membesar dengan cepat di matanya. Sekali telapak tangan ini mendarat, sekalipun dia tidak mati, pasti akan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Berisik! Tiba-tiba, ada energi tak dikenal yang dengan cepat berkumpul di dalam tubuh Xiaoyan. Energi itu membentuk pusaran yang sangat besar di sekitar tubuh Xiaoyan. Kekuatan hisap yang liar dan ganas langsung melonjak. Detik berikutnya, tepat saat tangan Fang Qi hendak mendarat di dada tetua di depannya, badai energi tiba-tiba menyerbu dari pusat pusaran dan menghantam tubuh Fang Qi. Hanya terdengar suara bang yang teredam dan tubuh Fang Qi langsung terlebar keluar. Seketika, ia terbanting keras ke dinding di belakang kursi pemimpin. Seluruh dadanya langsung ambruk dan tubuhnya tertanam di dinding. Ia membuka mulutnya dan seteguk darah segar menyembur keluar. Sementara pikirannya dalam keadaan pusing, mata merahnya perlahan-lahan kembali jernih. Ketiga tetua menatap Fang Qi dengan tak percaya yang telah terlempar oleh kekuatan itu. Selain kegembiraan karena selamat dari malapetaka, ada juga keterkejutan tak berujung di mata mereka. Baru setelah mereka bertiga memastikan Fang Qi tidak akan menyerang lagi, mereka mengalihkan pandangan ke arah sumber aura tersebut. Saat tatapan mereka tertuju pada tubuh Xiaoyan, keterkejutan di hati mereka bertambah besar. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa orang yang telah mengirim Fang Qi terbang dengan satu aura adalah Xiaoyan. Fang Qi, anggota terkuat dari klan Fang, seorang raja asal bintang 4, telah dilempar terbang oleh Xiaoyan. Seorang anggota muda dari generasi muda. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.